saja. Ya. Semakin kita tunduk sahabat beriman, semakin kita mendapatkan kebahagiaan di situ. Ya, makin kita belajar dengan diri kita sendiri, ya, sesungguhnya bagaimana kita melawan keakuan kita itu. Nah, inilah yang membanting-banting kita sahabat beriman, ya, inilah yang membanting-banting kita, ya, yang membolak-balik kita, pokoknya kayak seakan-akan memang pedis, ya, pedis sahabat beriman, artinya memang betul-betul pedis, ya, karena kita sudah melawan dengan keakuan diri kita, ya. Bukan berarti dari ujian, ya, tapi bagaimana dengan proses-proses untuk kita membersihkan diri, ya, dengan tadi, ya, kita sudah melawan tuh, ya. Makanya Nabi kita ini selalu mengatakan, tidak ada perang yang lebih besar daripada perang Badar, ya sahabatku. Perang apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, perang melawan keakuan diri kita atau perang melawan hawa nafsu. Makanya kalau kita melawan hawa nafsu, kita ingin melawan keakuan luar biasa sahabat beriman, kita kayak terombang-ambing, dibanting-banting, ya. Kenapa? Kita berusaha, ya, diri kita ini berusaha senantiasa menjaga keakuan Allah, ya. Allah juga begitu, senantiasa mendoakan kita semoga Dia menjadi tetap Tuhan kita. Kenapa? Keakuan itu alam cobaan, ya, atau dikatakan manusia itu cobaan, ya. Keakuan itu cobaan, atau dikatakan manusia itu cobaan, ya. Cobaannya apa, ya? Bagaimana yang diri sebenar-benarnya diri ini, ya, menguatkan imannya untuk selalu senantiasa dalam pengakuannya hanya Allah yang nyata. Sedangkan dirinya yang makhluk itu sebagai manusia, yang mempertahankan dirinya untuk sebagai yang nyata juga. Yang nyata, yang manusia ini yang menyatakan dirinya nyata, Allah juga ini menyatakan dirinya nyata. Kita di situ luar biasa, ya. Dipontang-panting pokoknya. Kalau kita bayangkan itu seperti kepala lagi berjalan, ya. Nah, jadi kalau kita sudah menemui ini sahabat beriman, kita senantiasa bagaimana untuk tetap berjalan, ya. Jangan menoleh ke belakang. Ke belakang itu nggak bakal maju ke depan. Berjalan terus, ya. Kalau kita menoleh ke belakang, di belakang ada akal, ada nafsu, ada keraguan-raguan, ya. Tumbang ketahuan kita, kembali lagi ke keakuan diri, ya. Menoleh ke belakang ada doktrin, ada pemahaman yang keluar dari diri kita, ya. Toleh ke belakang ada keraguan-raguan, ada akal di belakang, ada nafsu di belakang, ada pikiran, ya. Nah, ini yang harus kita lawan. Makanya itulah makna yang dikatakan matikan dirimu itu. Subhanallah, memang tidak gampang sahabat terimanya, tapi gampang bagi orang-orang yang sudah ingin berjalan. Gampang bagi orang-orang yang ingin, ya. Tidak gampang bagi orang-orang yang tidak ingin, ya. Kenapa? Pontang-panting tadi adalah keberkahan bagi dirinya. Dibanting-banting itu keberkahan bagi dirinya. Ya, sama halnya kita tuh, ya, makanya ada kata kiasan, ya, dari Amalia. Ya, semua umat muslim itu masuk surga, ya, masuk surga semua. Tapi bagaimana dia dijerumuskan dulu ke api neraka untuk dicuci dirinya. Nah, inilah yang dimaksud, ya. Karena apa? Tidak ada Amalia, nggak akan ada hakikat. Nggak ada syariat, nggak bakalan ada hakikat di situ. Apa yang mau dikaji hakikat kalau nggak dikaji di syariat? Ya, semua masuk Islam, tapi bagaimana dia ini dijerumuskan dulu ke api neraka, dicuci entah berapa tahun, ya, dicuci baru
baru di over ke surga. Inilah kata-kata, ya, kata-kata yang artinya bagaimana kita sebagai orang-orang yang berpikir, ya, orang-orang yang cerdas, ya, dari Tuhan, dari Allah, dari Tuhan kita, asalnya. Nah, berarti orang-orang yang mampu bagaimana dia berpikir dengan akal sehatnya, dengan batinnya. Nah, itulah yang dimaksud sahabat berimannya, bagaimana tentang kita tadi itu, ya, melawan keakuan kita. Itu kita mulai membersihkan diri kita, kita mulai kembali, ya, mulai kembali sahabat beriman, kembali kepada keakuannya. Pelan-pelan saja kita berjalan, yang penting kita melangkah, jangan tersendat, ya. Makanya saya bembeng dari belakang tuh. Saya dorong kalian sahabat-sahabat di sini yang mendengarkan, dengan juga yang sahabat-sahabat di bawah. Ya, saya mendorong dari belakang. Maksudnya saya berikan terus pemahaman bagaimana biar kita ini lebih paham. Ya. Yang mendorong itu apa yang saya sampaikan, saya mendorong tuh. Ya. Masya Allah sahabat berimannya. Makanya sahabat berimannya, kalau kita ini semua sudah bersih, ya, nanti kita akan alami dalam sholat itu. Ya. Kita meluk diri zohirnya dengan kasih sayang, dengan meneteskan air mata. Curhat apa yang kita selama ini, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini dibutakan, ya, mata hatiku. Ya, selama ini aku merasa diriku yang terang, sesungguhnya dirimu lah yang terang. Kita peluk zohirnya dalam sholat itu, Masya Allah. Makanya dalam ruku itu sahabat beriman, nah di situ kita bagaimana memunajatkan diri kita, ya, tentang apa yang kita selama ini kita kerjakan, ya, yang bukan dari keakuannya. Makanya Allah sengaja satu ayat diulang 3 kali. Kalau sudah kita qobla mutu antam mutu dalam sholat, ikamati sholat, mati kita semuanya di situ. Akhirnya Muhammad ini memeluk diri ilahnya, ya, memeluk diri zahirnya itu. Ya, sesungguhnya yang saya cari selama ini, ya, ternyata ada di depan mata saya. Makanya makomnya sama dengan orang meninggal, karena qabla mutu anta mutu. Sholat itu dengan orang yang meninggal tuh sama-sama lipat dada. Ya. Ini yang kita harus capai, ya. Jadi kita tidak perlu hanya cukup hablum minallah, ya. Tidak cukup hanya hablum minallah, hablus minanasnya juga, ya. Kita memandang dengan secara arif billah, ya, memandang apa di dalam kebenaran sebalik apa yang kita pandang, seperti contoh seperti kepada manusia, ya. Jangan kita menghadirkan hadas-hadas di dalam kolbu kita, ya. Nah itulah yang nyangkut tuh, ya. Walaupun sebesar biji zaru, dia nyangkut, nggak jalan dia. Nyangkut. Jadi harus benar-benar kinclong, ya, harus benar-benar licin biar dia bisa jalan. Masya Allah sahabat beriman, ya. Makanya Allah itu maha penyayang, ya, maha penyayang, maha pengasih. Mana yang maha pengasih, maha penyayang itu? Ya sayangilah dirimu itu, ya. Kasihilah dirimu itu. Kalau kamu memang maha penyayang, maha pengasih, itu kasihani dirimu. Ya, tidak usah lagi kita banding-bandingkan dengan yang lain. Kasihani. Ya. Bagaimana yang penyayang, ya, bagaimana kita memandang itu dengan kasih sayang. Bagaimana dengan maha pengasih, ya, bagaimana kita memandang kepada orang itu yang merasa pengasih. Itu yang maha penyayang, maha pengasih. Ya, bagaimana kita memandang orang lain itu dengan maha pengasih dan maha penyayang. Ya.
maha kuat, maha besar. Inilah sahabat beriman pentingnya ilmu, sahabat berimannya, karena ilmu itu adalah ilmiah atau Allah itu sendiri. Yang paham juga itu Allah sendiri, ya. Yang ilmu itu juga Allah sendiri, yang hidayah Allah itu juga sendiri. Kita cukup hanya ini sama hanya kita lagi sholat, ya. Apa yang saya kalamkan itu seakan-akan kalam ini hidup, ya. Nah, kalau memang dia hidup, ya kita lakukan dalam keseharian kita kalam tadi. Ya. Kita harus lakukan apa yang dipahamkan tadi. Nah, ini yang paham menjadi hidup. Nah, itulah yang dikatakan paham itu adalah Allah itu sendiri. Ilmu itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Dia sudah hidup ilmu itu. Ya. Sudah hidup di dalam keseharian kita. Ya. Luar biasa sahabat beriman. Makanya sahabat beriman ya. Saya sebenarnya sama juga dengan kalian waktu saya posisi belajar. Waduh. Kalau dikatakan orang-orang, ya saya mungkin lebih ganas dulu sahabat beriman. Saya mungkin lebih sombong orangnya. Masya Allah. Memang sahabat berimannya menuju kepada Allah itu dengan ridho, ya bukan dengan ujian. Ya. Menuju kepada Allah itu bukan dengan ujian. Menuju kepada Allah itu bukan dengan cobaan. Tapi menuju kepada Allah itu dengan keridohan, ya, dengan ketulusan. Dengan hati dalam artinya benar-benar hati nurani kita yang berkeinginan, ya, bukan dengan ujian. Makanya kenapa selalu dikatakan orang yang berbuat maksiat itu dia selalu senantiasa kalau dia bertobat langsung diterima. Nah itu tadi. Dia bertobat artinya dia langsung mematikan dirinya. Selama ini sebenarnya yang berbuat dosa adalah keakuannya. Dia bagaimana bertobat atau dia kembali kepada Allah dengan qabla mutu antar mutu. Tidak nanti akan ada kata Nabi ya. Nabi kita bersabda nanti akan ada seseorang yang ahli surga yang datang daripada kalian. Siapa itu ya sahabat? Al-Zikri tadi. Ya, yang itu tadi Al-Zikri itu menyangkut semua. Ya. Hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minallah. Kalau orang yang sudah memandang ya Allah pasti dia akan muncul hablum minan nas, hablum minal alam. Ya kenapa? Sudah ada intinya di dalam. Sudah ada hablum minallahnya. Ya makanya amal-amal itu ya nomor 2. Makanya saya katakan tadi sholat itu nomor 2. Ya, tapi bagaimana esensial daripada Islam ini adalah mencari Tuhan. Ya kenapa? Yang kita takutkan jangan sampai tidak diterima. Gitu aja. Jangan sampai ibadah kita ini tidak diterima, sia-sia kan. Nah, makanya dikasihkan inti itu. Ya, nomor 1 rukun nomor 1 sebagai rukun Islam. Untuk kita mengenal, berjumpa dengan dia itu yang esensial untuk menjadikan semua amal itu menjadi ibadah. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku kata Allah, bayangkan divonis mengingkari ya. Ya. Dengan surat yang tersurat. Berarti kalau surat tersurat penegasan harus diketahui oleh seluruh umat manusia. Berarti di situ Allah serius. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, ayat mengingkari yang tidak percaya dengan perjumpaan diriku. Apapun yang mereka perbuat di atas dunia tidak akan ditimbang di hari kiamat nanti. Ini pernyataan. Nah, jadi berarti yang esensial adalah mengenal ya,
Mengenal Allah itu berjumpa, syahada, ahad. Berhubungan, merasakan, dan mengalami. Tidak ada lagi yang lain tuh, udah nggak ada tuh. Ya. Makanya dikatakan Islam itu Islam agama diri. Nah, mana yang membenarkan? Ya kita ini yang membenarkan. Ya. Bukan agama yang paling benar, agama yang benar. Benar untuk apa? Ya untuk diri masing-masing manusia itu. Karena semua menuju kepada ilahnya masing-masing. Makanya semua Islam, Isa, Subullah itu kembali kepada diri masing-masing. Isa kamu di mana? Subuh kamu di mana? Lohor kamu di mana? Maghrib kamu di mana? Semua kita menyatakan semua saya di asal usul diri saya sendiri. Makanya usoli, ya, usul tempat bagaimana asal kita terjadi. Ya berarti di Tuhan. Kita kan datangnya dari Tuhan. Nah, kita kembali ke asal dulu kita tuh. Nah, ya, dari wujud pertama tuh. Ya, dari wujud pertama, ya, yang tidak bisa dikatakan zat nur. Wujud, dan dia bertajali menjadi rohani, ya, tapi dia sebelum, kalau kita dalam hakikat marifat, dia sebelum menjadi rohani, dia menjadi sufi di situ, ya, hati-hati yang suci, senantiasa bertasbih untuk Allah. Beribu-ribu tahun dia bertasbih, dan dia minta lagi kepada Allah untuk dia bernyawa. Jadilah dia rohani. Rohani diproses oleh alam. Ya. Artinya bagaimana alam ini tercipta dari dirinya. Tanah, air, api, dan angin menjadilah bentuk zohir bagi kita. Wal zohiru abi wal zohiru wal batinu abi. Inilah syariat kita. Maka uluhiyahnya syariat itu adalah la ilaha illallah. Makanya puncaknya syariat itu, yang mana yang puncaknya syariat? Syariatullah. Memandang wujud Allah di situ. Syariatul Nabi, syariatullah. Apa yang dimaksud dengan Islam ya Muhammad? Katanya malaikat Jibril. Islam begini-begini. Lalu apa yang dikatakan iman ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ya begini-begini. Lalu apa yang dimaksud dengan ihsan? Inilah marifat. Murukubah. Ya kan akan kita dipandang oleh Allah. Diri ihsan, atau yang dikatakan diri ilah. Ya mungkin begitu dulu sahabat beriman, saya mau sholat sebentar ya. Di sini udah lewat setengah jam ya, sholat duhurnya ya. Insya Allah kita menjadi ya artinya sebagai pemimpi ya, pemimpi, dan pemimpi ini menjadi sebuah kenyataan ya bagi diri kita ya. Nah, jadi pemimpi itu orang yang terus berjalan ya, orang yang terus berjalan tanpa apa yang dihiraukan, artinya yang tersendat, pokoknya yang penting dia berjalan. Itulah seorang pemimpi. Pemimpi untuk berjalan di menemui, artinya mencari Allah. Ya mungkin begitu saja. Saya mau ini ada sholat zuhur ya, insya Allah kalau Kanevi belum rungkat nanti saya naik lagi.
Terima kasih dulu. Ya, sama-sama Bang Penatua. Berkah selalu. Ya, sama-sama Umi Kasanova, sama-sama semuanya, sama-sama sahabat beriman yang juga ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.